peran kami, di kami itu melaksanakan TUSI itu melalui beberapa mekanisme. Jadi bisa melalui mekanisme rehabilitasi sosial, bisa juga melalui mekanisme perlindungan dan jaminan sosial, atau bisa juga melalui mekanisme pemberdayaan. Dari kami ini kan kabupaten kota ya, Dek ya. Jadi ada pembagian TUSI antara Pemda kabupaten kota, provinsi, dan juga dengan pusat. Nah, untuk kabupaten kota ini kami melaksanakan rehabilitasi sosial dasar di luar panti itu selama maksimal 7 hari. Nah, peranannya adalah kami itu memberikan layanan selama 7 hari itu berdasarkan, kalau sama ini ya, itu berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Karena apa? Karena karakteristik anak jalanan, gepeng, itu kan dia mobilitasnya tinggi. Mobilitasnya tinggi pertama. Terus yang kedua adalah pasti mereka di jalan itu rata-rata nggak bawa identitas. Dan nggak akan mungkin mereka mau mengaku bahwa mereka adalah warga dari warga sekitar kan, sehingga untuk penanganannya memang hingga saat ini itu cukup, bisa kami akui itu cukup sulit. Kami dalam penanganannya itu juga tidak bergerak sendiri, melainkan bekerja sama juga dengan Satpol PP selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan perda dan juga pelaksanaan tertibum, penertiban tertibum ini ya gitu ya. Untuk hal evakuasi seperti itu dilaksanakan oleh Satpol. Nah, nanti setelah mereka evakuasi, upaya rehabilitasi sosialnya itu masuk di kami. Itu akan ditempatkan di shelter namanya camp assessment. Jadi kami itu punya 3 shelter. Shelter itu hanya rumah singgah, tempat penampungan sementara sesuai sama kewenangan kami di kabupaten kota. Itu kami hanya bisa memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar itu maksimal 7 hari. Nah, di shelter itu kami juga ada SOP-nya. Ketika misalkan anak ini baru atau orang ini baru sekali ditangkap, itu biasanya kami memang memberikan peringatan 3 hari kami berikan layanan di shelter, kemudian akan kami kembalikan, kami pulangkan sesuai dengan hasil asesmen kami, orang mananya itu akan kami pulangkan. Nah, nanti ketika misalkan dia sudah dua kali terjaring, itu nanti akan kami pulangkan, tapi dengan mengetahui perangkat daerah setempat di mana orang itu tinggal. Setelah ketiga kali itu akan kami rujuk. Kerjasama dengan masyarakat untuk tidak memberikan peluang dengan memberikan uang ataupun barang kepada pengemis dan juga anjal, gepeng seperti itu kan. Tapi satu sisi mungkin dalam perda itu juga belum mengatur tentang sanksi. Nah, sehingga ketika kita memberikan larangan kepada masyarakat, tapi belum ada sanksinya, sehingga kan apa konsekuensinya ketika mereka tidak kita perkenankan untuk memberikan. Harusnya antara pemerintah dan juga masyarakat itu juga bisa bekerja sama dengan baik gitu. Yang mungkin harapannya adalah selama mungkin itu sanksi belum diterapkan ya, maksudnya mungkin kita juga perlu melihat bahwa empati itu juga nggak salah sih sebetulnya ya. Tapi kita lihat lagi gitu, apakah yang di jalan itu orang-orang yang memang betul-betul perlu kita berikan empati gitu. Jangan-jangan kita memberi tapi sebetulnya kehidupan di belakangnya malah lebih sejahtera dari kita. Baik lagi kepada penggodokan lagi perdanya untuk memunculkan kembali sanksi. Seberapa sering sih Mbak Maria melihat pengemis di perempatan lampu merah, khususnya seperti di Jalan Galunggung? Kalau pengalaman saya cukup sering ya Kak. Kebanyakan mereka kayak bentuknya kayak badut gitu, habis itu kayak ibu-ibu sama anak gitu. Kebanyakan cewek kan lebih ke empati ya, jadi kayak saya tetap merasa iba gitu. Saya sebenarnya kayak ada rasa mengganggu sedikit ya, karena mereka keseringan biasanya udah waktunya lampu kuning mau ke hijau itu mereka masih berada di situ. Kalau dibilang sering sih ya memang sering ya, karena kan selalu melewati jalan itu, jadi sering berjumpa juga sama pengemis-pengemis itu. Berarti sering ya Kak? Jadi kan kemungkinan dari situ mereka bisa mendapatkan yang lebih banyak. Pesan untuk pemerintah Kota Malang, setidaknya diberikan lapangan pekerjaan yang layak untuk para pengemis. Saya sering melewati lampu merah di Galunggung. Mereka sangat mengganggu, terkhususnya pada saat lampu merah. Ketika sudah beralih ke lampu hijau, itu para pengendara susah untuk melewati jalan tersebut. Tetapi saya
rasa iba kepada mereka. Itu mereka sering bawa anak kecil kayak nenek-nenek tua kayak gitu. Saran saya untuk pemerintah lebih banyak memperluas lapangan kerja dan menertibkan para pengemis yang ada di lampu merah. Nah, itu lagi Pak, kembali lagi ke dinas. Jadi sebenarnya peraturan ini sangat undang-undang ini perlu banget penegasan dan sanksi. Karena orang Indonesia itu kalau nggak ada sanksi pasti disepelekan. Ini buktinya, jadi mungkin si anak kecil tersebut diajak orang tuanya itu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang. Orang pasti akan empati, apalagi melihat anak kecil yang lemas dan tidak berdaya dipaksa untuk mengikut orang tuanya seperti itu. Dinas Sosial Kota Malang mohon dibina Pak. Ini ibunya ada di sana Pak Delik. Ibunya ada di sana Delik. Tolong dimasukkan barang militer aja Pak. Tolong Pak. Bapak Ibu Dinas Sosial Kota Malang untuk kawasan Sawah Jajar Ekskul Malang masih terdapat ibu-ibu yang membawa balitanya untuk meminta-minta.